Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir mengarah ke Palestina melalui Laut Merah. Dengan tongkatnya, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, terbelah 12 jalan di lautan itu. Karena Bani Israel 12 kabilah. Dan itulah mukjizat yang sangat masyhur dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mampu membelah lautan. Intinya bahwa Bani Israel diselamatkan, ini nikmat Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dari kematian. Setelah itu berangkatlah Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam menuju arah Palestina. Di tengah jalan, rupanya mereka melewati sebuah perkampungan yang kampungnya itu nyembah berhala, sementara mereka sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian salah satu dari kaumnya Bani Israel ini mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, jadikanlah untuk kami banyak Tuhan, masa satu Tuhan saja?" Maka Musa heran, sudah diberikan hidayah, menyaksikan ditenggelamkan Fir'aun, menyaksikan mukjizat yang banyak dari Musa, sudah mentauhidkan Allah, mau kufur. Makanya Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kalian ini kaum yang bodoh, sudah diberikan hidayah tauhid mau sesat pula." Akhirnya Musa pun marah kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah berada betul-betul di perbatasan, sudah sampai di padang pasir yang mendekati Palestina, rupanya tidak bisa masuk ke Palestina karena memang bumi yang disucikan itu sudah dikuasai orang lain, di mana tidak mungkin Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel ke dalam Palestina itu kecuali harus berperang melawan Jababirin minal Amalikah, kaum Jababir dari Amalikah. Maka kemudian Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk jihad pertama kali. Sebelumnya Bani Israel tidak pernah perang. Bahkan Yusha ibn Nun yang ketika itu sangat dipercaya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang menemani Musa saat pergi mencari Khidir adalah Yusha ibn Nun, pembantunya. Yusha ibn Nun mengatakan, "Wahai kaumku, masuklah kalian dari pintu depan, pintu kota. Dan kalau seandainya kalian akan perang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan tidak terjadi kekalahan kepada kalian." Tapi Bani Israel ini ketakutan, pengecut, tidak mau perang, takut mati. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, selama orang Amalikoh itu masih ada di situ, kemudian kami harus perang melawan Amalikoh, kami tidak akan masuk ke situ. Kemudian mereka pun lancang kepada Musa dan mengatakan, "Hei Musa, kalau engkau ingin perang, sono berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton di sini siapa yang kalah siapa yang menang." Kurang ajar tidak? Masa sama nabinya bilang begitu? Karena mereka menolak, tidak mau perang, tidak mau berjihad, tidak mau mengambil Baitul Maqdis. Ini pula yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengadab Bani Israel. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari negeri itu, tersesat di padang pasir, tersesat di sebuah negeri yang disebut Ardut Tih, negeri Tih, sebuah padang pasir kering kelontang. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apapun, padang pasir, panas luar biasa. Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa keluar dari situ. Pergi kemana saja ujung-ujungnya ke situ juga. Lebih-lebih kemudian padang pasir itu saya katakan tadi, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada burung, tidak ada apapun. Mereka tidak bisa keluar dari situ, tersiksa hidup mereka. Dan negeri Tih itu digambarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 26. Allah berfirman, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi itu. Maka janganlah engkau wahai Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Ketika mereka tidak bisa keluar dari situ, terpaksalah mereka tinggal di situ dengan panas terik yang luar biasa, dengan kelaparan karena susah cari makanan. Akhirnya kemudian ketika mereka lapar, mereka datang kepada Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, kami lapar, kami pengen makan. Berdoalah kepada Rabbmu agar diturunkan makanan kepada kami." Subhanallah, Allah Karim.
Nabi Musa alaihi salatu wassalam walaupun melihat Bani Israel sudah kurang ajar, su'ul adab pada nabinya, tetap saja Musa itu sabar. Musa itu sudah banyak diuji oleh kaumnya tapi sabar. Akhirnya Allah janjikan kepada Bani Israel yang tersesat di Ardut Tih itu diberikan makanan, kalau pagi diberi makanan man, kalau sore hari diberikan makanan salwa. Manna was salwa. Ada yang mengatakan bahwa manna itu sejenis madu, salwa itu sejenis burung, daging burung, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi, tinggal diambil saja. Subhanallah ikhwan, mereka tidak perlu cari lagi, tidak perlu lelah letih. Pokoknya mereka pagi hari lapar, tinggal diambil saja, sudah ditentukan tempatnya, tahu-tahu sudah ada saja manna itu tiap pagi. Dan juga burung-burung yang siap santap, tahu-tahu sudah ada saja di sore hari. Subhanallah, ini keajaiban. Tetapi Bani Israel ini kaum yang degil ikhwan. Gimana enggak degil? Mereka mengatakan, "Hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan ini aja, asyik salwa manna, salwa manna. Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, hai Musa, agar dia mengeluarkan bagi kami dari bumi ini tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah. Cobalah yang lain, sayur bayam, sayur kangkung, mana wasalma kami bosan." Kata Musa alaihi salatu wassalam, "Kenapa kalian mengganti makanan baik dengan makanan yang rendah? Bawang merah, bawang putih, sayur-sayur itu kau bisa datang kemana saja, ada itu. Kenapa harus minta kepadaku? Tapi mana salwa ini tidak bisa dicari, karena itu makanan dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung." Maka ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka kehausan, mereka datang kepada Musa, "Ya Musa, kami haus, air sedikit, ini rebutan banyak orang nih." Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu pada batu itu, niscaya akan memancarkan padanya 12 mata air." Maka Musa pun kemudian memukulkan ke batu di padang pasir itu, keluar 12 sumur. Karena kabilah Bani Israel ada 12, jadi jangan rebutan, kamu punya sumur masing-masing nih. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, panas, ini padang pasir, nggak ada pohon untuk bernaung." Akhirnya mereka pun kemudian meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam agar Allah menaungi mereka. Tiba-tiba ada awan yang menghalangi antara kepala mereka dengan matahari, sehingga mereka tidak kepanasan lagi. Kurang apa nikmatnya Bani Israel? Mereka panas dikasih awan menaungi. Musa alaihi salatu wassalam kemudian memukulkan tongkat, keluar sumber mata air. Mereka lapar, Allah turunkan manna dan salwa. Dalam riwayat, mereka pun meminta baju. Mereka meminta macam-macam kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Musa itu memang nabi yang sabar. Lah setelah segala nikmat yang Allah anugerahkan di bumi ini, Musa tidak mungkin membiarkan mereka seperti itu. Musa harus membuat undang-undang, yang mana undang-undang ini bisa menertibkan kehidupan mereka. Maka Musa pun meminta kepada Allah untuk diturunkan undang-undang kepada mereka. Maka Allah janji untuk menurunkan Taurat kepada Musa asal Musa berangkat ke bukit yang disucikan Allah Azza wa Jalla, Bukit Tur, Bukit Saina. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk berangkat selama 30 hari. Ketika itu Bani Israel diserahkan kepada adiknya Harun. Maka Musa pun beritikaf di bukit itu selama 30 hari 30 malam, berpuasa terus, tidak membatalkan puasanya, karena tahu akan berjumpa dengan Allah. Ketika sampai di tanggal 30 sebagaimana ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba Nabi Musa membatalkan pula puasanya. Alasan Nabi Musa kenapa membatalkan puasa di hari ke-30? Karena takut kalau seandainya dia bicara dengan Allah, mulutnya bau. Karena orang puasa itu kan mulutnya tidak sedap. Tiba-tiba ketika dia hendak membatalkan puasanya karena sebab itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang dan mengatakan, "Wahai Musa, jangan kau batalkan puasamu, karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah dibandingkan minyak kasturi."
Akhirnya Musa pun diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk menambah lagi 10 hari. Maka genap 40 malam 40 hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di Bukit Tur untuk mendapatkan mandat Taurat. Ada yang mengatakan 30 hari berpuasa itu bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah. Yang 10 itu bulan Dzulhijjah. Berarti hari ke-40-nya ketika Taurat turun itu di Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di sini pula Allah menyempurnakan Islam dengan menurunkan surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan agamaku Islam, kusempurnakan nikmatku Islam, dan kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka setelah mendapatkan Taurat, tiba-tiba Musa alaihi salatu wassalam berkeinginan menatap Rabbnya, ingin melihat Rabbnya kayak apa yang selama ini selalu bicara di balik tabir, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Akhirnya Musa mengatakan, "Ya Rabb, bisakah kau tampakkan dirimu kepadaku biar aku bisa melihatnya?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Musa, bukan aku tidak bisa dilihat, matamu yang enggak sanggup melihatku," kata Allah. Akan tetapi kalau kau enggak yakin, lihatlah bukit yang penuh dengan batu itu, Bukit Tur Sinai ini. Kalau aku menampakkan diriku kepada bukit itu dan bukit tidak bergerak dari tempatnya, kau akan melihatku. Tapi kalau sebaliknya, bukit itu hancur karena melihatku, maka selamanya kau tidak bisa melihatku. Ketika Rabbnya menampakkan diri kepada gunung, apa yang terjadi? Tiba-tiba gunung gempa, hancur, lebur, berantakan. Musa terpental kemudian pingsan. Tiba-tiba Musa mengatakan, "Aku tobat kepadamu ya Rabb, aku beriman, tidak perlu kau tampakkan zatmu kepada aku." Dari sini menunjukkan bahwa Tuhan kita Allah tidak akan pernah terlihat di dunia. Kalau ada orang mimpi ketemu Allah, dustakan kemimpiannya.